Nah, begitu saja. Jadi ini artinya. Kemudian yang kedua apa? Nah, jadi gini. Jadi kalau tempat ya, tempat itu kita masih apa? Berdua begini, nah itu makro ya, makro. Nah, tapi kalau dia sudah tempatnya, ini tempat dulu ya. Tapi kalau sudah tempatnya melebihi imam, nah itu namanya makmum kurang ajar. Nah itu. Nah, ya sebaiknya memang kita di belakangnya imam. Tapi kalau seandainya jejer begini, itu masih ditoleransi, hukumnya adalah makro. Seandainya mepet gitu. Ya, tapi kalau melebihi, seperti di Masjidil Haram itu kan dia modelnya karena ini Ka'bah, jadi dia model putaran. Nah, jadi imamnya itu di putaran satu, nanti makmumnya di putaran kedua. Nah, gitu di Ka'bah itu, karena semuanya kan melingkar itu. Nah, sekarang kalau gerakannya, nah, jadi memang posisinya itu di dalam kitab fikih jelaskan sebaiknya sempurna dulu gerakan imam, baru kita mengikuti Allahu Akbar, nah gitu. Jadi dianjurkan kita barnya itu takbir intiqal itu sama dengan gerakan. Jadi Allahu Akbar, nah gitu sama. Jadi jangan sampai Allahu Akbar, nanti sujud Allahu Akbar baru sujud, jangan. Jadi usahakan yang di mulut kita bar itu langsung sama dengan selesainya gerakan. Nah, ketika imam sudah selesai gerakan, maka kita itu sunnahnya baru ikut. Termasuk ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kedua baru kita salam. Makmum masbuk juga begitu. Wah, ini saya mau nambah 1 rakaat, maka selesai begini, maka kita baru nambahi. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullahi langsung berdiri, jangan. Selesaikan dulu wabarakatuh, baru kemudian kita ini. Nah, kalau masih bersamaan tadi itu makruh ya, bersamaan. Tapi kalau sudah mendahului, nah ini dia batal, ini dia tidak boleh. Itu batal sholatnya dalam kitab Fathul Mu'in itu. Hati-hati ya. Jadi jangan terburu-buru. Kalau masih dia sama, itu dari makruh itu. Makruh. Tapi kalau sudah tadi mendahului imam, nah ini namanya kurang ajar dan itu sholatnya menjadi batal. Nah, itu. Jadi perhatikan betul, jangan sampai kemudian namanya imam itu ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu supaya dia diikuti. Nah, kalau dia mau diikuti ya jadi imam saja, jangan jadi makmum. Nah, begitu ya. Jadi kalau masih bersamaan masih ditolerir ini sebagaimana tadi ini, tapi kalau sudah mendahului, nah itu hukumnya itu. Atau ketinggalan 2 gerakan rukun. Misalnya di Arab Saudi kita mazhab Hambali biasa kan sudah tidak pakai kunut, nah, langsung Allahu Akbar. Nah kita kunut. Nah, kunut ini kan sunnah mazhab Syafi'i. Tapi kalau di Arab Saudi ya sudah, karena subuhnya di sana tidak pakai kunut, maka kita langsung ikut sujud. Jangan sampai kita masih kunut lalu Syekh Sudaisi ini sudah apa? Sudah sujud, ini berarti ketinggalan 2 rukun, hukumnya membatalkan sholat. Atau pada saat kita subuh kan kadang-kadang ngantuk begini, nah, ngantuk, tiba-tiba imam sudah ruku, i'tidal, sudah sujud, imam sudah sujud, kita baru nah, gitu. Sudah ketinggalan 2 gerakan, itu berarti sudah membatalkan sholat dan kita, nah itu. Jadi begitu ya. Jadi kalau masih bersamaan masih bisa ditolerir, tapi kalau sudah mendahului berarti itu bukan hanya mengurangi pahala 27, tapi bisa sholatnya batal. Nah itu. Jadi ini kaitan-kaitan artinya mengikuti ya, mengikuti pergerakan imam tadi. Itu nanti insya Allah dibahas di pertemuan berikutnya masalah sholat berjamaah. Kemarin juga ada pertanyaan, Pak Ustadz ini bagaimana itu ibu-ibu majelis taklim di Lamongan itu, saya di WA kemarin sore itu. Ini ibu majelis taklim minta itu, kenapa kok boleh tidak imamnya itu sholat duduk lalu makmumnya berdiri. Nah, itu saya bukakan kitab, ini hukumnya boleh-boleh saja. Itu hadis Nabi, cerita Aisyah di dalam Sahih Bukhari itu, Rasulullah menjelang beberapa hari wafat itu pernah mengimami sholat dalam keadaan duduk, wa Abu Bakar was sahabatu
yusalluna qiyaman, dan Abu Bakar dan para sahabat sholat bermakmum dalam keadaan berdiri. Jadi tidak apa-apa misalnya imamnya duduk karena sakit ya, karena sakit, lalu kemudian ini. Jadi jangan sampai lalu kemudian wah ini imamnya sakit ini, tidak boleh. Nah yang lain tidak mau maju, maju. Jadi biarkan saja imam itu. Sama dengan khutbah itu kalau misalnya imamnya tidak bisa berdiri tadi asam aurat sedang kamu, nah, sudah tidak apa-apa itu ya. Itu. Kemudian jarak antara duduknya kan itu kan harus diselingi dengan duduk kalau berdiri. Nah sekarang kalau duduk khutbahnya bagaimana? Maksud diselingi dengan berdiri? Nah itu diselingi dengan diam sebentar. Nah, diam sebentar, lalu boleh ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nah, gitu. Itu artinya pemisah antara khutbah 1 dan khutbah 2 apabila memang dalam keadaan duduk. Nah, gitu. Tapi kalau berdiri berarti pemisahnya adalah duduk. Begitu ya. Jadi kemudian orang banyak yang besar boleh bermakmum kepada anak kecil, boleh itu selama di situ bacaannya fasih. Ada Amr bin Salamah itu dalam hadis Nabi itu umur 7 tahun ya umun nasa, dia menjadi imam, wa umru sab'un, dia punya umur 7 tahun. Bayangkan 7 tahun. Kalau di sini anak 7 tahun masih lari-lari, nah, itu dikasih begini malah dia begini, ada kacamata. Nah, jadi artinya 7 tahun ini boleh. Usama bin Zaid itu 18 tahun menjadi panglima perang di belakangnya para sahabat-sahabat yang tua-tua itu. Jadi yang penting itu sobi anak-anak ini bisa menjadi imam orang dewasa, nah, gitu. Kemudian diantaranya ada yang sholat sunat ini boleh ngimami belakangnya sholat fardu, boleh, itu ada semua itu. Nah, sholat tarawih imamnya, lalu kita belum sholat isya, nah, sudah ikut saja. Jadi imamnya niat sholat tarawih, kita belakang niat sholat isya, nah, itu tidak apa-apa. Itu nanti pada saat imam salam, nah, kita nambah rakaat, itu dibolehkan. Kenapa? Karena gerakannya itu sama ya. Tapi kalau gerakannya berbeda, misalnya sholat sholat khusuf itu kan rukuk 2 kali, atau sholat jenazah, imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat fardu, nah, itu tidak boleh karena sudah gerakannya beda. Tapi kalau hanya sunat ini, kemudian boleh misalnya yang musafir, nah, belakangnya ini ikut juga tidak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita ini kan musafir, lalu belakang ikut sholat, nah, biarkan saja. Jadi jangan sampai lalu dilarang-larang. Ada beberapa saya lihat itu, jadi orang musafir lalu belakangnya ikut, akhirnya jadi itu tidak ada masalah karena itu gerakannya sama ya, gerakannya sama. Jadi tidak ada masalah itu. Yang penting dia tinggal melanjutkan, asalkan gerakannya itu bukan sholat kusuf, bukan sholat jenazah tadi, gerakannya bisa sama. Begitu saja. Saya kira cukup. Ya, satu lagi terakhir Pak ya. Ini masalah sholat Pak. Ini kan kalau makmum itu kan saya lihat itu ada yang kalau imam belum, memang kita tahu kalau imam itu kan baca ayat tapi kan ruku Bapak, tapi kan imam belum Allahu Akbar. Ini makmum ini tangannya sudah lepas. Bagaimana Pak? Iya, kalau tangannya sudah lepas bulan. Iya, kalau lepas tangan itu dia belum gerakan rukun. Jadi pastikan kalau lepas tangan kan dia bukan gerakan rukun. Tapi kalau dia mendahului imamnya masih berdiri, lalu dia sudah ruku, nah, itu sudah mendahului rukun. Tapi kalau hanya lepas tangan, nah itu tidak ada masalah karena dia bukan gerakan rukun. Ya, bahkan di mazhab Maliki itu lepas tangan itu kan dianggap sebagai sholat. Mazhab Maliki itu Allahu Akbar, sampai terakhir begini sudah. Nah itu mazhab Imam Malik itu. Kalau Syafi'i, Hanafi kan dia sedekap begini. Jadi kalau hanya sekedar begini, dia belum arah ke ruku, nah itu masih bisa ditoleransi, masih bisa diperbolehkan. Iya, paling terakhir. Enggak, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi Ini mengenai antara imam dengan makmum. Terus kemudian imam ini sudah membacakan Al-Fatihah. Nah, ada makmum kita itu setelah baca dia ikut juga membaca Al-Fatihah keras suara karena kini kita ganggu. Nah, maksud saya itu apa perlu ditidur untuk mengingatkan beliau agar setelah kita sholat mengingatkan beliau hanya ada itu jangan sampai terlalu keras. Ada yang mengatakan karena nanti itu menjadi imam. Iya. Iya, jadi Al-Fatihah ya, Al-Fatihah ini wajib dibaca itu ya imam, kemudian diulangi kepada makmum. Ya, jadi mazhab Syafi'i di sini mewajibkan ketika imam selesai Al-Fatihah maka kemudian wajib mengulangi Al-Fatihahnya. Kalau mazhab Hambali di Arab Saudi dia diam saja, kalau amin dia diam. Nah, tapi kalau kita di Indonesia maka wajib bagi makmum setelah imam amin maka harus membaca Al-Fatihah, karena itu dianjurkan diam sebentar. Nah, jadi jeda amin berhenti dulu, baru nanti sambung. Dan itu adalah pelan-pelan, tidak boleh keras-keras. Nah, keras-keras itu kan mengganggu itu, mengganggu. Nah itu jadi ya diingatkan saja secara halus lah. Anda silakan, kalau tidak mau ya silakan jadi imam saja. Nah begitu supaya tidak mengganggu. Tapi itu tetap sah itu. Jadi tidak mempengaruhi batal sholat, tidak. Ya. Jadi artinya itu meskipun itu pelan atau keras itu tetap sah, tetapi ya karena mengganggu gitu aja. Nah, etikanya. Kalau sampai kemudian membuat sholat tidak khusyuk, berarti sudah dosa itu, sudah menyakiti itu. Nah, jadi artinya ini pelan-pelan saja, karena ini tidak ada larangan, cuma etikanya tadi ya, mengganggu. Kalau sampai merasa terganggu betul ya itu haram, tidak boleh. Termasuk yang misalnya asar, zuhur kemudian dikeraskan. Nah, nanti kalau maghrib, isya, subuh dipelankan. Bagaimana hukumnya itu? Nah, ini hukumnya makruh karena itu anjuran saja. Jadi dianjurkan sholat itu zuhur, asar pelan. Nah, itu namanya siri. Tapi kalau maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha itu dianjurkan dikeraskan. Tapi kalau seandainya itu dibolak-balik ya enggak apa-apa. Gitu. Atau misalnya imam sakit gigi, lalu waduh ini enggak ada imam yang lain ini. Bagaimana sholat tarawih ini? Ya sudah diumumkan saja. Isya, subuh, mohon maaf ini karena gigi saya sariawan plus baru copot gigi. Maka ini saya informasikan bacanya pelan. Jadi Allahu Akbar. Nah sudah. Nah berarti belakang sudah tahu, sudah membaca surat Al-Fatihah. Jadi jangan sampai tidak tahu, karena kan wajib Fatihah. Jangan sampai langsung imam langsung ruku, loh saya belum baca Fatihah. Nah, yang repot kan makmum masbuk itu sudah tidak ikut pengumuman dari pertama. Jadi artinya jahriyah dan siriyah ini hukumnya hanya sunnah saja. Seandainya dibolak-balik juga tidak apa-apa, yaitu tidak mempengaruhi batalnya, itu hanya sunnah ya. Wa sunnah al-jahru, dianjurkan dikeraskan pada saat maghrib, isya, subuh. Nah, sir ini pada saat zuhur dan asar. Lil itsba, karena memang Rasulullah SAW posisinya pada saat sholat ya seperti itu. Zuhur, asar pelan, maghrib, isya, subuh dikeraskan. Gitu Pak? Oh ya. Silakan Pak. Tolong. Jadi pertanyakan Ustaz, adakah waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunnah? Waktu-waktu apa yang dilarang? Ya, sholat yang ada sebabnya itu maka boleh-boleh saja. Ya, misalnya sholat jenazah setelah asar atau setelah subuh, nah, boleh. Tahiyatul masjid, kita masuk masjid itu setelah subuh atau setelah asar, nah, boleh kita tetap sholat tahiyatul
Nah, sholat jenazah setelah asar atau setelah subuh, nah itu boleh. Nah, tapi kalau dia ba'diyah asar dan ba'diyah subuh ini dilarang. Jadi tidak boleh kita ba'diyah asar, tidak boleh ba'diyah subuh, karena ini setan sedang bersiap-siap untuk menghormat matahari. Jadi mau terbit matahari dia itu punya tanduk dua, maka jangan sampai sujud kita ba'diyah subuh itu nanti bersamaan dengan sujudnya setan ke matahari. Itu ada hadis begitu. Jangan sampai sujudnya kita setelah asar itu sama dengan sujudnya setan menyembah matahari pada saat terbenam. Nah, itu jadi itu ada hadisnya itu. Jadi kenapa itu ba'diyah subuh dan ba'diyah asar itu dilarang? Nah, itu saya pernah haji 2015, petugas itu dari Medan. Itu biasanya kalau di Arab Saudi itu kan biasanya sholat jenazah setelah sholat subuh ya. Sholatu alal amwati yarhamkumullah. Nah, kita sholat jenazah. Nah, setelah sholat jenazah sudah langsung bubar begitu aja tuh. Nah, ini ndak orang Medan, ini kan kelihatan Indonesia begitu. Jadi setelah sholat jenazah, dia sholat lagi. Nah, saya Pak, itu sholat apa? Sholat ba'diyah subuh Pak, supaya pahala saya tambah banyak. Ini mana? Pokoknya saya begitu. Nah, ini artinya banyaklah jemaah-jemaah haji yang begitu. Kadang-kadang memang ya orang awam itu. Ada lagi yang sujud tilawah itu pas kita rombongan itu dari kloter kita. Malam tiba di Madinah itu malam Jumat jam 1 malam. Saya bagikan kunci-kunci. Nah, sudah sampai istirahat pada saat ya menjelang subuh itu, nah, sudah berangkat sendiri ke Masjid Nabawi. Kan sudah sendiri-sendiri. Nah, biasa kalau Jumat pagi kan ayat-ayat sajadah itu, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharu sujadan wa sabahum wa yastakbirun. Nah, itu langsung kemudian sujud. Nah, dia tidak ngerti dikirain apa, akhirnya rukuk. Nah, gini. Akhirnya pulang ke hotel, aduh Pak Ustadz tadi ini jangan-jangan ini aliran sesat ini. Oh, sesat bagaimana kamu yang tidak tahu ini? Itu namanya sujud tilawah. Nah, itu dari Hamadi banyak wanita-wanita perempuan, hampir satu kloter itu 70% perempuan. Jadi kita tawaf itu ibu-ibu banyak 5 ini 6 itu pasukan. Nah, ini banyak yang tidak mengerti itu sujud tilawah, dikirain itu apa gitu ya. Jadi gitu Pak sobat ya. Baik, cukup ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.